Ketika kita mengumpulkan sekelompok benda berdasarkan sifatnya, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah yang pertama mengamati karakteristik dari benda tersebut. Mengamati itu berarti kita melihat secara langsung benda-benda tersebut, apa karakteristiknya. Nah, di sini kalian amati terlebih dahulu. Yang kedua adalah mencatat berbagai persamaan, dan perbedaan sifat masing-masing benda. Yang ketiga, mengelompokkan berbagai benda tersebut ke dalam satu kelompok sesuai dengan kesamaan sifat. Dan yang keempat, memberikan nama kepada benda tersebut sesuai kelompoknya. Jadi ada 4 langkah-langkah yang harus dilakukan ketika kita mengumpulkan sekelompok benda berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah tentang klasifikasi materi. Klasifikasi materi adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta. Ini tersusun atas beberapa materi. Terdapat juga jutaan materi yang menempati alam semesta kita. Ada planet, ada bintang, udara, lautan, dan lainnya. Materi di alam semesta sangat beragam yang terdiri atas unsur air, udara, tanah, dan api. Ini yang terdapat di alam semesta kita ini. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Jadi saya ulangi, arti dari materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Para ilmuwan melakukan klasifikasi materi bertujuan agar lebih mudah dipelajari dan disusun secara sistematis. Berdasarkan wujudnya, materi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu zat padat atau solid, zat cair atau liquid, dan zat gas. Kita lanjutkan. Materi berdasarkan wujudnya. Materi berdasarkan wujudnya terbagi menjadi 3, yaitu zat padat, cair, dan gas. Zat padat yaitu zat yang berbentuk padat karena bentuk dan volumenya tetap. Saya ulangi, zat padat yaitu zat yang berbentuk padat karena bentuk dan volumenya tetap. Contoh, zat padat yaitu meja, kursi, pintu, dan masih banyak yang lain tentunya. Zat cair yaitu zat yang bentuknya berupa cairan. Nah, contoh zat cair bisa berupa minyak dan air. Zat gas yaitu zat yang bentuknya tidak bisa dilihat seperti udara. Contoh zat gas yaitu udara, uap air, dan asap tentunya.
Kita lanjut. Sifat-sifat zat padat. Oh iya, gambarnya tidak ada ya. Bentar. Sifat-sifat zat padat. Zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu. Jarak partikel sangat rapat. Partikel pada zat padat tidak dapat bergerak bebas. Bentar, ini masih ada yang masuk. Ya. Saya hentikan dulu. Selamat pagi. Suaranya nggak muncul, Pak. Saya ulangi kembali. Tadi ada beberapa siswa yang masuk. Saya ulangi kembali. Sifat-sifat zat padat. Itu ada 3, yaitu zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu. Yang kedua, jarak partikel sangat rapat. Partikel pada zat tidak dapat bergerak bebas. Ini gambar yang Pak Agus buat, umpamanya ini adalah partikel-partikelnya yang ditempatkan di suatu ruang. Jadi mempunyai bentuk dan volume tertentu. Jarak partikel sangat rapat. Jadi ini diumpamakan partikel-partikelnya. Jadi rapat sekali. Nah, sehingga partikel pada zat tersebut tidak dapat bergerak bebas. Ini saya gambarkan seperti ini. Jadi partikel-partikel yang menempati suatu ruangan sifat dari zat padat. Baik, Pak Agus lanjutkan. Sifat-sifat zat cair. Bentuknya berubah-ubah tergantung media yang digunakan. Mempunyai volume tertentu. Jarak antar partikel lebih renggang. Ini kurang G ya, renggang. Partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Maka Pak Agus gambarkan seperti ini. Jadi yang biru bulat-bulat itu adalah partikelnya. Nah, jadi kalau ditaruh di suatu tempat partikel tersebut, maka ada jarak partikel antara satu dengan yang lain, agak renggang. Nah, partikelnya juga bisa bergerak bebas karena berbeda dengan zat padat yang Pak Agus gambarkan tadi. Kita lanjut. Sifat-sifat gas tidak memiliki volume dan bentuk tertentu. Jarak antar partikel sangat renggang. Nah, ini Pak Agus gambarkan di sini partikel-partikel bulatan-bulatan biru itu renggang sekali. Nah, ini. Partikel pada zat gas tidak bergerak bebas.
Nah, ini ya. Ini sudah Pak Agus gambarkan. Nah, kalau kita lihat lagi ya. Nah, sifat zat padat. Nah, ini jadi partikelnya sangat rapat sehingga tidak dapat bergerak bebas. Itu kalau zat padat. Kalau zat cair, partikelnya lebih renggang daripada zat padat, sehingga bisa bergerak bebas namun terbatas. Berbeda dengan sifat-sifat gas, partikelnya sangat renggang, sehingga partikel pada zat gas bisa bergerak bebas. Jadi begitu. Pak Agus lanjutkan. Nah, kalau dibuat tabel perbedaan sifat zat padat, cair, dan gas, maka untuk padat, zat padat mempunyai bentuk dan volume tetap. Sedangkan zat cair mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Kalau pada gas, tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Ini dalam perbedaan kalau dibuat tabel semacam ini. Yang kedua, jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Sedangkan zat cair, jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Kalau kita lihat di gas, zat gas, yang kedua, jarak antar partikel gas sangat renggang. Ya, Pak Agus gambarkan tadi. Yang ketiga, untuk zat padat, partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Sedangkan zat cair, partikel-partikel zat cair dapat bergerak namun terbatas. Pada zat gas, partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Jadi kalau zat padat tidak dapat bergerak bebas partikelnya, kalau zat cair bergerak namun terbatas. Kalau gas, partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Ya, itu kita lanjut. Klasifikasi materi. Berdasarkan komposisinya, materi yang ada di alam dapat diklasifikasikan menjadi zat tunggal dan campuran. Jadi kalau dibuat bagannya semacam ini. Jadi materi dibedakan menjadi dua, ada zat tunggal dan ada campuran. Nah, maka zat tunggal ini dibedakan lagi menjadi unsur dan senyawa. Sedangkan campuran itu ada campuran heterogen dan ada campuran homogen. Campuran heterogen ini dibedakan menjadi dua, ada koloid dan suspensi. Sedangkan campuran homogen itu berarti larut nanti akan dibahas, itu berupa larutan. Nah, Pak Agus akan membahas sampai dengan unsur nantinya, ya. Jadi biar tidak terlalu banyak materi yang Pak Agus berikan untuk saat ini, supaya kalian bisa dengan jelas untuk menerima apa itu tentang materi. Baik, Pak Agus akan berikan sedikit tentang
unsur. Berdasarkan komposisinya, materi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu zat tunggal murni dan campuran. Zat murni dapat dibagi lagi menjadi unsur dan senyawa dan zat campuran. Jadi ada 3 zat murni. Itu dibagi menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Kemudian dibagi lagi menjadi heterogen dan homogen. Itu seperti pada nampak pada bagan ini yang Pak Agus jelaskan tadi. Kita lanjut. Unsur. Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Unsur terdiri atas satu. Ini gambarnya mungkin tidak kelihatan tulisannya, ya. Kelihatan, Pak. Jadi, saya ulangi, bagian terkecil dari unsur adalah atom. Unsur terdiri atas satu jenis atom. Kita lanjutkan. Unsur ada 3 macam, yaitu unsur logam, unsur non-logam, unsur semi-logam. Unsur logam contohnya besi, tembaga, emas, aluminium, perak, tembaga, dan sebagainya. Yang kedua, unsur non-logam. Contohnya belerang, hidrogen, oksigen yang kita hirup sehari-hari, dan sebagainya. Ini adalah unsur non-logam. Sedangkan yang ketiga, unsur semi-logam, contohnya germanium dan silikon. Jadi 3 unsur ini sangat penting kalian pelajari. Ya. Kita lanjut. Berdasarkan sifat fisika dan sifat kimianya, unsur dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu unsur logam, unsur non-logam atau bukan logam, dan unsur metaloid atau unsur semi-logam. Ini tadi sudah dibahas, ya, saya ulangi lagi. Unsur logam artinya, jadi tadi belum ada. Unsur logam adalah unsur-unsur yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Nah, wujud zat pada suhu kamar 25 adalah padat kecuali praksa dan cesium berbentuk cair, bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik, mengkilap jika digosok, dapat ditempa dan dapat diregangkan. Ini wujud dan sifat-sifat dari unsur logam. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan.